Firman Tuhan pada hari ini sebagai dasar khotbah pada ibadah kita Paskah yang kedua tanggal 1 April tahun 2013 diambil dari Yohanes pasal 20, dimulai dari ayat 24 sampai dengan ayat 29. Yohanes pasal 20 dimulai dari ayat 24 sampai dengan ayat 29. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu ada beberapa murid Yesus yang sangat terkenal. Kalau seandainya saya bertanya kepada saudara, coba sebutkan nama murid Tuhan Yesus yang sangat dikenal, orang pasti akan mengatakan salah satunya adalah Petrus, kemudian Yohanes, kemudian Yakobus, kemudian Thomas, kemudian Yudas Iskariot. 5 nama murid Yesus yang sangat dikenal. Tapi ada 3 pengenalan orang terhadap Yesus, terhadap mereka sebagai murid Yesus. Yakobus, Yohanes, dan Petrus adalah atas kegigihan mereka untuk melakukan apa yang diamanahkan oleh Tuhan Yesus. Satu orang yang bernama Yudas, dia terkenal karena perbuatannya yang tidak layak, telah mengkhianati Tuhan Yesus. Thomas menjadi terkenal karena keraguan-raguannya. Dia tidak percaya Yesus telah bangkit atas berita yang disampaikan oleh kawan-kawannya, sehingga dia mengatakan dalam ayat 25, "Sekali-kali aku tidak percaya sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya." Akhirnya Thomas menjadi orang yang terkenal. Banyak orang mengatakan, "Lah
penyakit skeptis. Saya tidak mau percaya kalau saya belum melihat. Saya tidak mau percaya kalau saya belum mencamat. Kita kadang masih mau seperti Thomas. Kita sudah sembuh dari penyakit. Kita sudah berdamai karena sebelumnya kita berantem suami dan istri. Kita sudah berdamai karena sebelumnya kita berantem dengan teman. Kita sudah mendapatkan berkat sebelumnya kita terpuruk. Usaha kita menjadi bangkit karena sebelumnya kita hampir bangkrut. Tapi kadang kita masih seperti Thomas tanpa kita sadari Tuhan. Nampaknya kok keberadaanmu seperti tidak kurasakan. Kalau saja salah satu dari kita kemudian pulang dari gereja ini dan menyampaikan kepada teman kita, rupanya si Linda, si yang guru raja gubuk itu pintar berceramah. Mungkin ada orang yang mengatakan, tak percaya tuh. Betul. Tadi di pasca kita, pasca kedua besok, begitu luar biasa dia. Dia bisa imbangi sebuah menahan Bobby yang terkenal dengan aktingnya dalam setiap ceramah. Aku tak percaya. Kalau kemudian ada orang berkata, tadi si Joshua itu aktingnya luar biasa. Joshua Tamkumulun itu luar biasa dia bertindak seperti Judas Iskariot. Gagah. Ternyata Joshua itu lebih gagah kalau dia berjanggut. Aku tak percaya. Aduh, makanya kamu rugi tadi tidak ikut kebaktian pasca. Dia ada tampil tadi dan aktingnya luar biasa. Tuntas ko, hari koko sampai berta dua kali hari satu autang korsia. Bisa terjadi seperti itu. Orang lebih suka melihat daripada mendengar. Kalau dibuat usia, mana lebih banyak orang menonton televisi dengan mendengarkan radio? Udah pastilah kalau sekarang itu didatang orang lebih banyak mendengarkan televisi, menonton televisi daripada mendengar radio. Seorang ibu bisa cepat beranjak dan lari dari kamarnya ketika dia sudah mendengar Christine Panjaitan atau Joy Tobing bernyanyi di televisi, lagunya enak, termerlotong dengan leser di kamar, tak puas dalam TV, itu pengen nak toho si Christine, toho si Joy Tobing. Orang lebih suka kalau bisa melihat. Orang lebih suka kalau digabung audio visual, tidak boleh hanya audio saja. Pokoknya audio visual itu digabung, Pak, enak lah, dilihat, didengar. Nah, Thomas itu kok bisa seperti itu ya? Jadi gereja-gereja hampir di seluruh dunia kalau mengajar orang-orang Kristen mulai dari kelas Datita di bawah 3 tahun sampai Datita sampai beranjak sekolah minggu hampir pra remaja masih mengikuti pengaruh Thomas. Guru sekolah minggu tidak pernah puas mengajar kalau tidak ada alat peraga. Kalau dikatakan Musa itu gagah, janggutnya panjang, guru berusaha mencari gambar si Musa. Kalau dikatakan Yesus itu adalah ibarat seorang gembala dan manusia itu adalah domba yang digembalakan, guru sekolah minggu berusaha untuk mencari gambar domba beserta gembala yang digambarkan sosok Kristus. Akhirnya pun anak-anak sekolah minggu manggut-manggut. Ini dia. Kalau bapak guru, ibu guru tidak memberikan alat peraga, aduh, bu guru, bapak guru atau kakak, abang minggu depan pakai alat peraga dong.
Tapi kalau itu hanya balita, sekolah minggu, remaja, usia. Tapi kalau sudah bertumbuh, berkembang, dewasa, harusnya tidak perlu lagi kita seperti si Thomas. Harusnya seperti itu, saudaraku. Sekarang banyak kita sulit menghadapi orang-orang mau kita menunggangi kita. Si Batak, ada orang Batak mau menunggangi bayangan. Ada yang saya tidak puas. Dia dengar kemarin ulang tahun, maka temannya pun menghampiri dia, selamat ulang tahun Bang Jordia. Pasti kau bahagia Bang. Boro-boro bahagia. Sempat-sempat kau mengatakan selamat ulang tahun dan umurku tambah 1 tahun. Lu tahu tak kalau umur gue ini justru berkurang 1 tahun? Banyak orang sekarang justru mengatakan ketika dia ulang tahun, justru umurku berkurang 1 tahun. Padahal orang mengatakan panjang umurnya. Padahal orang mengatakan pendek umurnya. Panjang umurnya, tapi ada orang yang mengatakan umurku bukan tambah kawan, tapi berkurang 1 tahun. Ini tidak bersyukur. Ini Thomas juga. Ketika temannya tahu dia itu istrinya baru melahirkan seorang anak yang sudah dinanti-nantikan 5 tahun, kemudian menghampirinya, orang lain, selamat ya, anakmu ternyata sudah ada, istrimu sudah melahirkan, selamat ya, selamat bertemu, nemu dia bakso, gue tidak burung malam ini, tidak ada lagi. Ada loh seorang bapak yang tanpa biasa komentarnya seperti itu, selamat bertemu, lu jadi basuh bulu malam ibadah. Ketika temannya baru pulang dari luar negeri, apakah itu melancong, kemudian temannya mengatakan selamat ya Ida, pasti Ida senang dong baru pulang dari luar negeri, selamat bertemu, juga sudah selesai. Ini sama aja seperti gambaran-gambaran sikap Thomas sebenarnya. Justru harusnya yang disambut ya terima kasih lah. Harusnya Thomas juga menyambut teman-teman, oh ya Yesus bangkit, wah puji Tuhan, terima kasih lah. Enggak, pokoknya saya langsung juga ya, saya langsung junduk pun dari pun itu tangannya, saya tidak mau percaya. Nah kalau sudah seperti itu, nas ini mengingatkan kita lewat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang terakhir, bahwa orang yang berbahagia itu adalah bukan orang yang percaya dan melihat, tetapi adalah orang yang tidak melihat tetapi dia percaya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 jelas dikatakan bahwa iman itu bukan soal melihat, tapi iman itu soal percaya. Kalau Yesus bangkit dan pada saat ini kita rayakan, sebenarnya yang mau dikatakan bahwa kebangkitan itu tidak untuk dibuktikan, tetapi kebangkitan itu untuk dipercayai. Murid-murid Yesus ketika mengatakan kepada Thomas, Yesus sudah bangkit loh, yang mau dikatakan adalah supaya percaya Yesus bangkit. Bukan untuk dibuktikan, tapi untuk dipercayai. Bukan untuk dibuktikan, tetapi kebangkitan itu sendiri ingin menerangkan kehebatan Tuhan Yesus. Kebangkitan itu bukan untuk diri sendiri, seperti tokoh-tokoh dunia. Mereka melakukan penelitian, benarkah Yesus itu bangkit? Sampai-sampai kain kafannya juga diselidiki, dibawakan laboratorium, benar-benar kebangkitan Yesus bukan untuk diselidiki, tapi kebangkitan Yesus itu untuk dirasakan, untuk dinikmati orang yang beriman kepada Yesus.
Kita harus menikmati kebangkitan Yesus itu. Kita harus rasakan di dalam hati kita. Banyak orang namanya sebenarnya bukan si Thomas, tapi dia justru mendapat gelar si Thomas. Si Jackson Warna, Jackson Simanjuntak misalnya, ada yang di dokter contoh si Jackson. Oh, si Jackson si Thomas ini kurang Thomas nah. Ada jujur tapi ada proses ada di dokter. Oh, ada bukti. Kita juga kadang mungkin mau berkata seperti itu kepada istri, kepada suami, kepada anak. Melok tak kata sokong najikin bertak dengan si Thomas kok. Enggak enak memang. Thomas akhirnya dia memang bertobat setelah dia ketemu dengan Yesus. Setelah 8 hari Yesus, setelah 8 hari Thomas bergumul. Yesus kemudian datang menghampiri murid-muridnya, termasuk Thomas, dan Yesus mulai menunjukkan bahwa dia adalah sumber kasih. Yesus adalah sumber pengampunan. Yesus tidak marah, Thomas, sini kau. Tapi Yesus dengan lembut berkata kepada si Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah. Bahkan Yesus mengatakan di awalnya, damai sejahtera bagi kamu. Itu sama dengan damai sejahtera bagi kamu, Thomas. Jemput pemajar ini, utama pun, taruhlah jarimu, lihatlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Sapaan lembut dari Tuhan Yesus kepada Thomas yang tidak percaya. Kembali kita melihat Yesus adalah sumber sukacita, sumber pengampunan, sumber kesabaran. Pasti kehadiran Yesus itu adalah jawaban pergumulan. Tidak hanya sekedar Yesus datang dan menunjukkan dirinya supaya Thomas itu percaya, tapi itu adalah jawaban pergumulan Thomas selama 1 minggu. Ini juga adalah gambaran dan perintah bagi kita. Ketika kita ragu-ragu terhadap sesuatu, jangan langsung mengambil keputusan untuk putus asa. Berikan waktu kepadamu untuk menggumulkan apa yang kau anggap sebagai persoalan dan tantangan hidupmu. Maka di tengah-tengah pergumulanmu, yakinlah seperti Yesus yang menghampiri Thomas dan mengatakan, damai bagi kamu, damai sejahtera bagimu, damai bagimu. Demikian Yesus juga akan menghampiri kita ketika kita bergumul. Jangan kita tidak pernah bergumul. Kalau kita sakit, terasa nyeri, bergumul. Jangan ambil keputusan dan menghakimi Tuhan tidak mengasihimu. Ketika suami atau istrimu berbuat tidak baik kepadamu, pulang suka pagi-pagi, bergumul. Ketika orang tuamu memperlakukanmu seperti tidak kepada anak yang dikasihinya, bergumulkan itu. Ketika anakmu tidak memperlakukanmu sebagai orang tua semestinya, bergumulkan itu. Jangan mengambil keputusan dan kemudian mengajak berperang atau bermusuhan. Yang dilakukan Thomas dan Yesus adalah gambaran pergumulan. Saya yakin kalau kita mau sungguh-sungguh bergumul, pasti Tuhan akan memberikan jawaban. Tidak ada sesuatu persoalan yang tidak bisa kita ambil hikmahnya dan kemudian kita akan mendapatkan satu jawaban yang pasti dan Tuhan pasti Tuhan akan berikan.
yang terbaik. Kalau tadi Joy memberikan kesaksian, dia bergumul, sudah di RTP oleh AKBP yang baru, dia bergumul. Sejak tahun 2011 dari salah seorang Sintua Makogi Tobing, abang tuntut edit nomor Joy Tobing, tolong abang terus kasih ayat-ayat sama dia sejak 2011. Dan pada akhirnya ketika dia mengatakan saya sudah dibuang, AKBP tidak pernah membuangmu. Pada saatnya jika engkau bergumul dan berubah, pasti Tuhan juga akan mengampuni dan menerima. Jadilah setelah guru beberapa minggu yang lalu, dan saya juga akan berupaya sebelum meninggalkan resort Kebayoran, Joy sudah harus memenuhi, karena RPP sudah dilakukan sejak tahun 2010. Tidak ada persoalan yang tidak mendapatkan jawaban. Dan kita desi Joy tupen yang mati bapaknya baru jumpa kami di rumah sakit. Tidak pernah ketemu seperti dia loh, kehidupan tertentu tidak pernah. Oleh karenanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita semua juga terpanggil untuk menjadi sumber sukacita dari siapa saja. Ketika Yesus tampil sebagai jawaban atas pergumulan Thomas yang penuh dengan keraguan, Yesus datang. Mau ada orang mengatakan namol, lekor mengatakan pengakusion, kan cepat singkirkan dia. Dekati dia. Pasti suatu ketika sukacita akan menjadi jawaban yang terindah. Pergumulan pada akhirnya akan memberikan jawaban. Kita bisa kokoh, kita bisa teguh, kita tidak akan mudah goyah untuk mengikuti Yesus. Jangan pernah menyingkirkan orang yang suka ragu-ragu, tapi dekati dia terus dan ajak dia bergumul dan berdoa. Saya yakin pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, supaya dengan demikian ketika Yesus sudah bangkit dan pada saat ini kita rayakan pada perayaan yang kedua, sekali lagi dikatakan kebangkitan itu bukan untuk dibuktikan, tetapi kebangkitan itu untuk dipercayai. Kebangkitan itu bukan untuk diterangkan, tetapi kebangkitan itu sendiri akan menerangkan kepada orang yang mau percaya kepada dia. Supaya dengan demikian, saudaraku, kita tidak perlu takut memberikan nama anak kita si Thomas. Ada pendeta Thomas Pasaribu, ada evangelis Thomas Silain, tapi mereka bekerja justru sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ada orang bernama si Paulus, tapi dia justru sedang mendekam di sel penjara. Ada pendeta bernama Judas Iskariot, bahkan saya sudah membaptis seorang anak yang namanya Judas Iskariot. Judas Iskariot Budi mabok kebagasan buat penjabatan anak dokter bekerja. Saya di pasal-pasal penjabatan makhluk aku pun pembekal bagus ngagolang dakolan si malung ngagolang pinggol pakai golang. Tak nasar macam apa ditenutur. Artinya apa? Bapaknya mengatakan dan namanya, biarlah amal kita namanya si Judas Iskariot. Tapi kalau artinya adalah Yohanes, Yakobus, Paulus, daripada demikian namanya Yohanes, Lukas, Paulus, ada pahala si Judas Iskariot. Karena pada akhirnya yang menentukan itu adalah perilaku kita. Tetaplah bersemangat untuk menyatakan kehebatan Tuhan Yesus, supaya dengan demikian kita akan terus mendapatkan berkat-berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Amin.
Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas kebaikan-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus turun atas kami, memampukan kami untuk mendapatkan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon, biarlah Roh-Mu yang kudus turun atas kami, bekerja bagi kami untuk meyakini bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sesuatu yang tidak harus dibuktikan, tetapi adalah sesuatu yang harus kami percaya. Tuhan, dia bukan untuk menerangkan, tetapi kami yang harus menerangkan. Jika demikian Tuhan, maka kebangkitan Tuhan Yesus yang kami rayakan pada pesta Paskah yang kedua ini, kami dapat pakai ini sebagai titik awal untuk menyatakan kehebatan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika Thomas lewat pergumulannya selama 8 hari kemudian mendapatkan satu jawaban dari Tuhan Yesus, tentu itu juga mengajari bagi kami. Ketika kami menghadapi satu tantangan yang membuat kami Tuhan ragu dan bimbang, seperti Thomas yang terus bergumul, demikian juga Tuhan kami diwajibkan untuk bergumul atas segala sesuatu yang membuat kami menderita. Pada akhirnya, di tengah-tengah pergumulan itu, Engkau akan hadir dan memberikan jawaban dan memberikan sukacita bagi kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang tidak gampang putus asa, tetapi sebaliknya menjadi orang yang akan kokoh, teguh di dalam iman, berpengharapan kepada-Mu. Kami harus mau menjadi orang-orang yang menghampiri saudara-saudara kami yang hampir putus asa karena beban. Kami ajak mereka untuk bergumul, dan pada akhirnya Tuhan pasti akan hadir dan memberikan jawaban yang terindah. Lewat persekutuan kami sore-sore Kebayoran pada pesta Paskah yang kedua ini, biarlah Tuhan Engkau sungguh mau memberikan sukacita bagi kami, dan kami Tuhan akan dapat menjadi saksi-saksi-Mu seperti Thomas, walaupun dia penuh dengan keraguan Tuhan, tapi akhirnya dia Tuhan yakin kepada-Mu, bahkan menjadi penginjil yang kemudian mati martir diperkirakan di negara India. Tuhan yang di surga, pakai kami sebagai umat-Mu yang tetap bersemangat untuk menyatakan kehebatan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, melalui apa saja yang kami miliki, yang semua itu dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.